kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Sawedi dan dua rekan teman saya, Nadia Nursila dan Nuriana Rais. Pada video ini, kami akan menjelaskan sejarah masuknya Islam di Jerman. Republik Federal Jerman adalah negara berbentuk federasi di Eropa Barat. Negara ini memiliki posisi ekonomi dan politik yang sangat penting di Eropa maupun di dunia, dengan luas 357.021 km persegi, yaitu kira-kira seperti 2,5 kali Pulau Jawa, dan penduduknya itu sekitar 82 juta jiwa. Negara dengan 16 negara bagian ini menjadi anggota kunci organisasi Uni Eropa dengan penduduk terbanyak. Sistem pemerintahan di Jerman adalah demokrasi parlementer. Pemerintahan sehari-hari dipegang oleh seorang kanselir yang berperan seperti Perdana Menteri di negara lain dengan bentuk pemerintahan serupa. Selain Jerman, Austria juga memiliki kanselir. Bangsa Jerman sudah mengenal Islam sejak zaman pendudukan kekhalifahan Islam di Spanyol. Pada saat itulah, kekuasaan dan kemajuan dunia Islam disegani oleh bangsa-bangsa Eropa. Andalusia dijadikan pusat pengembangan ilmu pengetahuan di bawah kekhalifahan Islam. Eropa mulai memasuki abad pertengahan, mereka menyebutnya sebagai zaman kegelapan atau The Dark Age. Memang tepat sekali sebutan tersebut bagi bangsa Eropa pada zaman itu. Ekspansi dan kemajuan besar-besaran kekhalifahan Islam baik di bidang politik, ekonomi, budaya, dan ilmu pengetahuan jauh melampaui bangsa Eropa. Pada zaman Perang Salib, peperangan terjadi antara kaum muslim dengan bangsa Eropa, terutama Prancis, Jerman, dan Inggris. Setelah Perang Salib berakhir, toleransi antara agama dan kebudayaan pun berlangsung. Di saat itulah bangsa Eropa termasuk Jerman mulai mengenal lebih jauh tentang Islam. Sastrawan nomor 1 di Jerman, Wolfgang von Goethe, adalah seorang pengagum Nabi Muhammad SAW. Tulisan basmalah pun mulai menghiasi buku-buku yang dibuat Wolfgang von Goethe. Pada akhir hayatnya, beliau juga mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hubungan antara Jerman dan Islam terus berlanjut seperti yang diungkap oleh Harian Waspada bahwa pada 1739 Raja Friedrich Wilhelm I mendirikan masjid di Potsdam untuk tentaranya yang beragama Muslim. Tentara ini bernama pasukan Muhammadanir dan mereka terjamin atas kebebasan dalam beribadah. Lalu pada Februari 1807 pasukan Muhammadanir membantu Raja Friedrich untuk melawan Napoleon dari Prancis. Dari salah satu tansiran bahwa 1220 tentara muslim dan 1320 tentara lainnya yang beragama Kristen. Pada zaman itu, umat muslim Jerman selain menjadi tentara ada yang menjadi pedagang, diplomat, ilmuwan, dan juga penulis. Pada Perang Dunia Pertama, umat muslim Jerman kembali bersekutu dengan tentara Muslim Kekhalifahan Turki. Lembaga umat muslim Jerman ini telah terbentuk pada 1930. Imbas dari Perang Dunia membuat Jerman hancur berantakan dan membutuhkan banyak tenaga kerja. Para pekerja datang dari Italia, Turki, dan Eropa Timur untuk membangun kembali Jerman pada akhir abad ke-17. Ini merupakan proses perlawanan untuk kolonialisme Barat.
Setelah masa mereka berakhir, mereka menolak untuk kembali ke negaranya mereka masing-masing, bahkan mereka membawa keluarganya untuk menetap di Jerman. Berlin menjadi kota komunitas Turki terbesar setelah Istanbul. Tahun 1961, tahun 1963, dan tahun 1965, orang-orang keturunan Turki, Maroko, dan Tunisia direkrut sebagai pekerja di Jerman atas persetujuan antara pemerintah Jerman dengan negara-negara bersangkutan. Belakangan warga muslim dari Libanon, Palestina, Afghanistan, Aljazair, Iran, dan Bosnia juga datang ke Jerman mengungsi karena negara mereka dilanda perang. Hal tersebut membuat jumlah penduduk yang beragama Islam di Jerman mencapai lebih dari 2 juta jiwa pada awal tahun 1990. Komunitas Muslim Indonesia memiliki andil dalam perkembangan Islam pada masa-masa sekarang. Mereka mendirikan Masjid Al-Falah di pusat kota Berlin yang lokasinya tak jauh dari Kedutaan Besar Republik Indonesia. Ada 2.500 mahasiswa Indonesia yang melanjutkan studinya di Jerman dan dari angkatan lama ke angkatan baru. Mereka secara bergantian mengurus rumah Allah tersebut. Setiap tanggal 3 Oktober, seluruh masjid dan Islamic Center di Jerman mengadakan open house bagi warga non-muslim yang ingin mengenal lebih jauh tentang Islam. Hasil dari kegiatan rutin tahunan ini sangat memuaskan, tidak hanya pengetahuan dan perhatian masyarakat Jerman yang bertambah, tapi juga jumlah mu'alaf yang awal tahun di kota Hannover diadakan pameran tentang Islam. Sejumlah perwakilan negara muslim, organisasi dan lembaga Islam lokal tetap berpartisipasi. Menariknya, pameran tersebut dikoordinasi oleh pihak gereja Protestan Lutheran setempat. Tujuan penyelenggara pameran adalah agar masyarakat Jerman lebih mengetahui agama Islam. Dengan begitu, umat muslim dan masyarakat lokal menjadi makin menyatu.